Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya sampaikan yaitu tentang kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang kita masih juga khawatir, ya. Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak ada lagi kekhawatirannya? Tentu kita masih ada kekhawatiran, tetapi biarlah pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, apa kata Tuhan Yesus, supaya kita tidak khawatir lagi. Kita akan buka kitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum atau pakai dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau hari-hari ini mungkin tidak banyak orang yang khawatir, apalagi kita mungkin untuk apa yang kita makan, tentu kita tidak khawatir lagi untuk apa yang kita makan, apa yang kita minum. Air berlimpah-limpah, kalau mungkin Ibu Duin tidak mungkin khawatir apa yang akan dia makan sebab dia gudang beras, ya. Tidak akan khawatir untuk apa yang dia makan. Tetapi sekalipun untuk makanan, minuman, pakaian juga, mungkin kalau sekarang ini sekalipun kita mungkin tidak beli pakaian selama 3 tahun ini, mungkin masih ada pakaian kita kalau sekarang ini, ya, mungkin masih bisa, ya. Tetapi ada hal-hal mungkin dalam hidup kita ini kita masih ada kekhawatiran, ya. Mungkin kalau kita khawatir tentang bagaimana nanti masa tuaku atau masa depanku, nah masih ada kekhawatiran bagaimana nanti anak-anakku, cucuku dan lain sebagainya. Mungkin seperti Eliezer, mungkin masa depannya bagaimana nanti pasangan hidupku dan lain sebagainya. Nah, masih ada kekhawatiran dalam kehidupan kita sekalipun kita sering mendengar kebenaran firman Tuhan.
Tetapi pada saat pagi hari ini kita mendengar apa yang Yesus katakan supaya kita tidak khawatir ya. Memang di dalam hidup ini ada banyak hal yang kita butuhkan ya. Selain makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Memang kekhawatiran ini adalah emosi manusia yang normal ya. Semua orang mungkin punya kekhawatiran. Kalau mereka khawatir mungkin apa yang dia inginkan, jangan-jangan apa yang aku cita-citakan ini tidak tercapai. Ada kekhawatiran yang dalam batas-batas wajar, tetapi ada kekhawatiran yang tidak lagi dalam batas wajar. Kalau kita perhatikan, pernah ada kejadian seorang ibu karena kekhawatirannya masa depan anak-anaknya, maka dia bunuh diri bersama dengan anak-anaknya. Ini kekhawatiran yang tidak wajar, tetapi kekhawatiran ada orang yang khawatir mungkin dalam batas-batas wajar. Kekhawatiran itu bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan atau iman kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa kata Tuhan Yesus supaya kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini kita melihat dalam ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, ya, tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dia juga dipelihara oleh Bapamu di surga. Artinya kalau kita melihat burung-burung bukan berarti burung itu berdiam saja, tetapi setiap pagi memang dia bekerja, tetapi ada saja buah dari rumput-rumput atau padi dan lain sebagainya yang bisa membuat dia makan cukup setiap hari. Maka kalau kita melihat akan hal itu, apalagi kita yang bekerja, tentu kita tidak khawatir untuk hal-hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekhawatiran itu, kita juga belajar kekhawatiran itu tidak memperbaiki masalah. Karena kalau kita khawatir, jika kita khawatir, apakah kekhawatiran itu dapat menambah sehasta saja dari umur hidup kita? Tentu tidak. Sekalipun kita khawatir, kita cemas, kita takut, maka kekhawatiran kita itu tidak akan menambah apa-apa, tidak akan mengubah keadaan, bahkan memperburuk keadaan. Seandainya kita khawatir bagaimana nanti masa depanku ya, bagaimana nanti masa tuaku ya, apakah nanti anak-anakku baik kepadaku ya, apakah nanti kalau aku tua tetap sehat, sampai akhir hidupku aku tetap sehat, bagaimana nanti kalau seperti ini dan seperti itu. Bisa saja kita berpikir seperti itu, tetapi biarlah kita tidak khawatir tentang kehidupan kita, tentang hal-hal yang mungkin kita lihat, oh kalau seperti ini, nah kalau ada orang yang kalau anak-anaknya baik, itu tentu dia tidak akan khawatir ya. Mungkin juga di dalam kehidupan kita ada kekhawatiran-kekhawatiran kita, tetapi kita tidak perlu khawatir, sebab kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Dan yang ketiga, jangan kita meragukan kasih dan kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita khawatir karena kita tidak mempercayakan diri, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel dalam perjalanan mereka, pernah juga mereka berkata bahwa apa yang akan kita makan. Tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana cara Tuhan memelihara mereka sepanjang perjalanan mereka selama 40 tahun, Tuhan memberikan roti mana kepada mereka setiap pagi. Setiap pagi mereka tidak pernah kelaparan. Setiap pagi Tuhan menurunkan roti mana, mereka mengambil dan mereka bisa memakan dan mereka tidak kelaparan. Nah, pada waktu mereka di padang gurun, mereka haus, mereka butuh air, Tuhan juga memberikan air bagi mereka. Pada waktu mereka kepengen makan daging, Tuhan juga bisa mengirimkan burung puyuh kepada mereka untuk mereka bisa makan daging. Nah, kalau kita belajar dari sini, kita jangan khawatir tentang Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan sejak kita kecil, dewasa, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai akhir hidup kita, bahkan firman Tuhan berkata, sampai masa putih rambut kita, sepanjang umur hidup kita, Tuhan akan memelihara kita. Nah,
percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita tentu ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita selama kita mengenal Tuhan sampai hari ini, tentu kita tidak akan khawatir untuk hari-hari yang akan datang. Kalau saya mengingat bagaimana Tuhan memelihara, membimbing sampai hari ini, maka sudah sewajarnya mungkin saya tidak perlu khawatir untuk masa depan. Tetapi kadang-kadang masih ada juga kekhawatiran untuk masa-masa yang akan datang. Kalau kita semua yang sudah lama mengikut Tuhan, tentu kita boleh mengalami bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita, cara Tuhan menolong kita sampai hari ini. Nah, kalau seperti pujian tadi, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, bahkan apa yang belum pernah kita doakan, kita pikirkan. Nah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita merenungkan akan hal itu, maka tidak sewajarnya kita khawatir. Tetapi masih ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita selalu mengimani, mempercayai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kalau manusia mungkin ada orang yang mungkin sayang kepada kita, peduli kepada kita, tetapi bisa saja suatu saat dia berubah. Suatu saat dia tidak mampu, mungkin selama ini dia menolong kita, tetapi suatu saat dia bisa tidak mampu lagi menolong kita. Tetapi Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mengasihi kita, kita ini anak-anaknya, maka Dia sanggup memelihara hidup kita dari hari ke hari sampai akhir hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia. Nah, untuk hal itu biarlah hidup kita, hati kita tetap teguh di dalam Tuhan, percaya kepadanya, percaya kepada pemeliharaannya. Sekalipun mungkin kita mendengar hal-hal yang menakutkan, mungkin juga ada penyakit di dalam diri kita, tetapi kita harus meyakini tubuhku ini adalah milik Tuhan. Memang kita harus menjaga kesehatan kita, tetapi kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, biar kita mencari kehendak Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam kehidupan kita setiap hari kita bisa mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Setiap hari kita dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dan menyerahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita, anak-anak kita, masa depan kita, dan pelayanan kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita cerita kepada Tuhan. Saya kadang-kadang kalau berdoa itu cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan itu, ya ngomong salah ya, berdoa ya. Kalau kadang-kadang hanya mungkin paling tidak 1 jam ya baru selesai saya cerita ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan gitu ya, cerita. Saya ngomong sama Tuhan kadang-kadang nggak ada waktu lagi untuk berdiam diri mendengarkan suara Tuhan. Kalau pagi-pagi bangun gitu, saya bangun dan saya berdoa gitu. Nah, kita ceritakan semua kepada Tuhan. Saya sering sekali berdoa, anak-anak kalau menghadapi pergumulan mereka katakan begini, berdoa ya untuk ini. Nah, sering sekali saya berdoa dan bagaimana Tuhan itu cepat sekali menjawab ya. Pergumulan anak-anak saya dalam pekerjaannya, dia minta supaya berdoa. Hari ini anak saya berdoa, Tuhan doakan saya karena dia ngambil S2 lalu sedang nyusun skripsi, karena dia juga kerja di sekolahannya sebagai kepala sekolah, dia juga banyak tugasnya sebagai kepala sekolah, dia juga kuliah dan juga nyusun skripsi. Doakan saya, doakan. Dan banyak sekali ya
doa-doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Jadi biarlah di dalam kekhawatiran kita, bagaimana kehidupan kita, anak-anak kita ceritakan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sehingga kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi kita tidak khawatir tentang apapun juga. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan saat kita khawatir? Yang pertama, kita harus temukan pemicu kekhawatiran itu dari mana, dari siapa. Nah, kadang-kadang kita khawatir itu kan dari mana? Mungkin kita melihat keadaan situasi sekitar kita juga mungkin melihat keadaan di dalam rumah tangga kita dan lain sebagainya. Dari mana? Dan kita pikirkan, kita dengarkan dan kita renungkan, oh ini dari sini kok kekhawatiran ini. Jadi kita dapat menyelesaikan, oh aku tidak khawatir akan hal itu, kan Tuhanku lebih besar dari persoalan dan permasalahanku. Jadi kita dapat melawan kekhawatiran itu dengan iman. Mungkin kita khawatir, ini mengkhawatirkan memang, tetapi kita lawan kekhawatiran kita itu dengan iman, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita, Dia yang memperdulikan kita. Maka kita serahkan semua kekhawatiran kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kekhawatiran. Kita tahu dari mana, kenapa kita khawatir. Dan kita dapat melawan kekhawatiran dengan iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, Dia yang memelihara kita. Dan kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita menyerahkan semua kekhawatiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan di dalam doa, permohonan serta ucapan syukur. Jadi kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan Yesus berfirman, jangan kamu khawatir, maka kita menerima firman itu, kita mempercayai firman itu, karena kita tahu semua itu, makanan, pakaian, kemapanan dan lain sebagainya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan kalau masih ada kekhawatiran kita. Kita datang kepadanya, kita menyerahkan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan kita, dan percayalah bahwa Dia pasti akan menolong, memelihara hidup kita seperti Dia sudah memelihara kita sampai hari ini. Dia akan terus memelihara sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.